Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri miqdari ajim. Anak-anakku sekalian, santri-santriwati Pondok Pesantren Sabila Rasad yang berbahagia, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, terus semangat untuk belajar di Pondok Pesantren Sabila Rasad. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yang mana materinya untuk kelas 3 ini adalah tentang majas. Nah, majas, apa itu majas? Majas itu adalah perbandingan. Ya. Perbandingan. Kalau kita bicara tentang majas, banyak macam-macam majas tersebut. Mungkin sampai puluhan macam namanya majas, ya. Tetapi pada pertemuan kita pada hari ini, kita hanya membahas tentang dua majas. Yang pertama ada yang namanya majas simili, yang kedua ada yang namanya majas metafora, ya. Cukup dua majas ini saja dulu, nanti mudah-mudahan kita sambung pertemuan akan datang, ya. Ada majas-majas yang lainnya, tapi untuk hari ini untuk dua majas ini saja dulu. Yang pertama tadi tentang majas simili. Majas simili itu adalah majas yang memuat perbandingan yang secara eksplisit, ya, yang jelas lah perbandingannya. Ciri-ciri majas ini adalah menggunakan kata depan dan menggunakan kata penghubung, ya. Ada kata-katanya. Kalau ada kata-kata seperti ini, maka itu disebut dengan majas simili. Dan pasti ada kata penghubung. Kata penghubung itu kan dan kata dan itu adalah salah satu juga kata contoh kata penghubung. Jadi majas simili ini agak mudah. Kenapa mudah? Karena kita bisa lihat daripada kata-katanya. Apa? Daripada ciri-cirinya. Kalau ada dalam kalimat tersebut kata seperti, layaknya, bagaimana, bak, bagaikan, ibarat, umpama. Nah, yang seperti itu maka itu disebut dengan majas simili. Apa tadi? Sekali lagi diulang. Yang pertama seperti, layaknya, bagaikan, bak, bagaimana, umpama, ibarat. Nah, apabila ada salah satu dari kata tersebut, maka itu sudah bisa dikatakan majas simili. Contoh majas simili ini, Rizky dan Andi bagaikan Romeo dan Juliet yang selalu bersama. Artinya nih dua orang bakawan, dua orang berteman yang kemana-mana selalu bersamaan. Itu apa contohnya sana yang ada tadi? Bagaikan. Atau kita misalkan cari kalimat lain, seperti. Nah, apa misalkan
Andi dan Rani seperti anjing dan kucing yang selalu kalau bertemu selalu berkelahi. Nah, itu karena tadi apa? Karena ada kata seperti. Nah, yang seperti itulah yang namanya contoh daripada kalimat majas simili. Baik, yang kedua adalah majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas yang membandingkan dua hal yang berbeda yang mempunyai sifat yang hampir sama. Contoh, misalkan Raja Siang yang belum menampakkan dirinya membuat cuaca mendung. Nah, itu kan membandingkan dua hal antara Raja Siang. Apa itu Raja Siang? Matahari. Ya, itu kan artinya membanding-bandingkan antara dua hal yang berbeda tapi sifatnya sama, antara Raja Siang dengan matahari. Itu kan dua hal yang benda yang berbeda tetapi sifatnya sama. Raja Siang ya tadi ya sama juga dengan matahari, ya Raja Siang juga. Nah, itu disebut dengan majas metafor. Atau apa? Contoh yang lain. Keramahan dan kebaikan Aldi membuat rumahku laksana surgaku. Nah, ya, rumahku surgaku, karena tadi rumah surga, rumahku surgaku itu dua hal benda yang berbeda namun mempunyai sifat yang sama. Apa sifatnya sama? Sama-sama tempat tinggal. Yang satunya rumah adalah tempat tinggal dunia, yang satunya surga adalah tempat tinggal di akhirat nanti. Nah, dua contoh itu adalah contoh majas metafor. Membandingkan dua hal mempunyai sifat yang sama. Dua hal benda yang beda tetapi sifatnya sama. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka itu disebut dengan majas metafor. Atau apalagi, guruku adalah pahlawan tanpa jasa yang telah membimbing tanpa lelah. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, guru dan pahlawan. Sama-sama mereka berjasa. Kalau pahlawan, ada kan namanya pahlawan perjuangan, itu pahlawan yang berjasa dalam berjuang untuk memberi kemerdekaan. Kalau guru juga adalah pahlawan dalam bidang pendidikan. Sama-sama artinya orang yang berjasa. Ada yang berjasa di bidang kemerdekaan, ada yang berjasa di bidang pendidikan. Nah, itu artinya contohnya tadi itu ada contoh majas metafor, guru dan pahlawan, dua hal yang benda yang berbeda tetapi mempunyai sifat yang sama. Demikian mungkin kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami. Dan seperti biasa di ujungnya, di ujung video ini kalian silahkan membuat dua majas simili, dua majas metafor. Seperti biasa, tulis di buku tugas bahasa Indonesia. Nanti mudah-mudahan tidak lama, artinya keadaan yang seperti ini kita bisa tatap muka, Bapak koreksi tugasnya tersebut, ya. Demikian dulu
pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.